Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua. Salam Mercy. Salam satu aspal. Hai, sedang. Ya, jadi nih si Mercy nih ceritanya habis pulang dari touring nih. Cuman lupa nih habis touring dari mana nih. Soalnya ini video udah lama banget ya. Nanti bisa dilihat tuh karatan banget. Debunya banyak banget. Nah, semuanya akhirnya dicoplotin tuh. Iya, jadi pas habis pulang touring tuh ini motor nggak dinyalain, ya udah nggak jogrok aja gitu, nggak dicuci, ya begitu deh hasilnya. Nah, dimulai dari si joknya dulu nih. Ya sebenarnya sih ngerapinnya loncat-loncat ya, lagi ngerapin jok, ngecat, ganti lah. Pokoknya ngerapinnya loncat-loncat lah. Ya kita bahas si joknya lagi nih. Pas lagi mau benerin ya, itu udah bisa dilihat tuh kan karatannya banyak. Nah, ya kan udah ada yang patah lagi. Udah bolong, aduh. Jadi udah keburu ilfil nih ngeliatnya. Dan ini tadinya platnya tebel banget ya, hasilnya jadi kayak gitu tuh. Ya namanya juga faktor usia lah ya. Faktor usia. Nah, jadi udah kayak kaleng rombeng lah ya. Nah, ini kaleng rombeng nih kayak gini nih. Nah, ini joknya dulu ya gue bikin tuh semuanya ya, sama ngejahit itunya juga, sama busanya tuh semuanya lah. Itu cuman keluar modal 50.000. Seneng juga ya kan, orang-orang pada bikinnya ratusan ribu ya kan. Ini cuma 50.000 aja udah jadi jok. Nah, ini Augut bikin apa nih, kayak bikin cetakannya ya. Jadi kan kalau pakai fiber kan pasti pakai resin ya. Nah, ini buat apa ya, buat nyangganya resin lah. Nah, kalau ada temen tuh ngeliatnya apa, bikinnya tuh pakai karton ya. Jadi karton dimal dulu, digambar, terus nanti ditaruh nih rangka. Nah, itu hasilnya lebih bagus ya untuk bawahnya. Nah, kalau gue gunainnya yang pakai lakban aja lah biar simple. Nah, setelah udah persiapannya udah dilakuin, nah sekarang tinggal potong fibernya nih. Nah, fibernya juga gitu ya, kalau kata temen ada yang bilang dibikin kotak-kotak juga nggak apa-apa, tapi ada juga yang bilang lebih bagus dibikin panjang. Nah, ada juga di channel orang luar ya, gue tuh lihat dia potongnya kecil-kecil ya, potong kotak-kotak kecil-kecil. Jadi sampai sekarang nggak tahu nih yang lebih bagus tuh yang mana tuh, nggak tahu. Nah, untuk resin juga gitu, resinnya ada yang bilang kalau resin bening juga nggak apa-apa, soalnya lebih juga kuat lah gitu. Ada temen juga bikin kayak gini, dia tuh langsung pakai talc ya. Jadi kalau beli resin tuh kan ada tuh yang satu paket ya, resin butek, fiberglass sama talcnya langsung. Tapi kalau pakai beningnya nih jadi kelihatan banget tuh itunya ya, apa namanya, ngeresepnya tuh. Jadi bisa ketahuan mana yang kurang resep. Kalau pakai talc juga bisa sih kelihatannya, cuman dia emang agak lebih tebel aja. Nah, itu butuh koas. Nah, ini koasnya miss nih, jadi ini cuma punya satu. Terus juga lupa lupa dilunakin gitu. Pakai bensin kan harusnya bisa. Ini lagi pakai talc nih sekarang. Jadi lupa deh, akhirnya kering deh tuh si koasnya. Nah, emang kalau pakai talc tuh emang gitu ya, jadi buat menghemat resin tuh lebih bagus ya. Dan juga bisa bikin permukaannya lebih tebal ya, lebih bagus. Nah, tuh kayak gitu kan udah tebal banget tuh. Nah, itu deh, cuman sayangnya di koasnya doang. Aduh, iyalah lagi ngerjain gini kan ya mager lah ya buat keluar lagi. Nah, tuh kayak gitu langsung dipres itu tuh jadi nggak kelihatan banget itu ya, apa ya,
resepnya bagus apa enggak. Jadi ini salah nih. Juga koasnya ini apa ya, karena dia keras, akhirnya dia ngambil serabut dari si fibernya ya, jadi ya acak-acakan deh. Aduh, sayang ya, emang masih noob lah. Nah jadi itu, jadi ya bertotal aja deh. Ada juga orang kita ya bikin fiberglass ini, malah fibernya itu dirobek-robek loh, pakai tangan kosong lah ya kan, tangan kosong. Iya, ini aja ngerasain ini, ya ampun, udah gatel, udah perih gitu kan, karena lancip ya, apalagi udah kena resin gini, aduh ampun deh. Jadi kalau udah mau gunain biar nggak gatel ya sarung tangan lah, penting lah. Nah ini kayak gini waktu ngebukanya inget-ingetnya emang gatel ya, lancip sakit lah pokoknya. Nah kalau yang dipotong kecil-kecil, nah jadi setelah bikin ini jadinya bisa tahu juga ya, paham. Kalau kecil-kecil tuh dipotong nggak akan kejadian kayak gini gitu. Fibernya tuh acak-acakan tuh di pinggir-pinggirnya kan. Terus juga lebih ngeresep lah, soalnya emang kecil-kecil gitu. Nah terus juga nggak bikin kerjaan lagi nih tuh, kayak gini kan mau nggak mau harus dirapin lagi kan. Kalau dia kecil-kecil mungkin ya dia udah bisa ngegambar modelnya gitu yang nanti bakalan dipotong. Nah, kalau ini ya mau nggak mau harus dirapiin dulu. Nah ini juga nih spidolnya habis. Aduh, ada-ada aja deh. Jadi gitu ya, kalau mau bikin apa-apa emang persiapan kudu matang lah ya. Aduh, ya mohon dimaklum lah. Makanya nih aku share pengalaman bikin jok nih. Oh ya, ini di sini juga bisa lihat itu dari cahaya matahari itu ada yang warna kuning tuh di papannya. Nah itu bisa jadi acuan ya bahwa di tempat itu tuh kurang resin yang pakai talc ya, tuh tipis tuh, apalagi belakang tuh kan penting banget ya. Paling penting kalau menurut aku tuh dari sini belakang, samping kiri, samping kanan kan. Nah itu mau nggak mau harus lebih tebal lagi tuh dia. Nah ini aku bikin kayak colokan lah, kayak colokan, jadi dia nyolok ke dalam si tangki gitu loh ceritanya. Nah ini motongnya juga rese juga nih, motongnya susah lah nih. Aduh kan gerindanya gede ya kan. Motongnya kecil tapi bisa lah. Nah ini dia nih, ini udah datang nih barang dari online nih, atau udah beli koas tuh ceritanya. Nah ini aku beli ini sarung jok motornya tuh 57.000. Nah sekarang 48.000 ya. Dan busa lateksnya itu buat beli 114.000. Nah sekarang 105.000 terakhir. Nah ini tadinya aku juga pengen bikinnya ceper sebenarnya konsepnya nih awal, cuman karena pas didudukin langsung kena tulang tunggir ya. Jadi akhirnya dibikin 2 gini. Mungkin kalau dibikin 3 bisa kali ya, cuman sambung-sambungan tuh. Tapi emang bener ya, latex itu empuk banget ya, sumpah empuk banget. Jadi latex banyak orang nyari itu buat pelapis jok ya sebenarnya. Bikin betah lah duduknya tuh. Bikin betah ya, jadi dia nggak panas, kalau di perjalanan agak jauh juga nggak mudah
pegel ya. Nah, tetapi kalau dibikin buat custom gini pakai latex nih, ya bisa sih, bisa ya. Cuman ya itu kalau kena gujlakan, polisi tidur, terus agak kencang juga bawa motornya tuh, aduh lumayan banget tuh berasanya tuh. Dan emang udah dicobain, emang empuk sih, emang bener. Nah ini aku ceritanya pengen bikin busanya itu tuh ngikutin tangki ceritanya nih. Nah akhirnya aku kepikiran bikin kayak tempurung gitu. Nah ini aku cor bawahnya, ini dia nih aku bilang selipannya aja. Nah itu yang merah tuh pakai lilin ya buat nutupin lubang baut. Nah itu, nah jadi habis dari sini papanya aku gerinda lagi, ujung-ujungnya tuh dibikin kayak buat colokan. Nah yang di situnya, lalu nanti diposisiin lagi untuk bikin tempurungnya nih. Nah ini juga emang sebenarnya pengen tahu gitu loh, kalau misalkan dia bening pakai fiberglassnya satu layer aja tuh kuat apa enggak sih. Jadi sekalian eksperimen lah di sini. Nah ini dia nih, aku bikin pakai lilin. Nah setelah lihat video ini akhirnya jadi sadar ya bahwa di sini ada yang miss gitu, kayaknya kurang kopi nih. Akhirnya ada sebagian resin tuh nempel di ini pegangan bautnya tangki gitu. Aduh, iya. Nah, tuh kan apalagi kayak gini nih, ini sistem guyur lagi kan, aduh. Karena editan ya, jadinya ini ceritanya pokoknya di sini belum beli koas lah, makanya jadinya sistem guyur gitu. Ampun. Dan akhirnya nih si papannya ini yang di ujungnya tuh patah, sama pegangan tangkinya tuh buat murnya tuh juga patah. Nah dari situ akhirnya bisa merhatiin gitu bahwa resinnya itu emang lumayan cukup kuat ya. Iya, untungnya tuh yang di tangki tuh cuman coplot di bagian lasamnya tuh untungnya. Aduh, jadi pakai tangan ngebleber gitu kan. Aduh. Habis ini juga gitu ya, apa namanya, nanti obat pakai resin yang ada taloknya gitu. Nah ini dia nih udah pakai talak. Nah ini ceritanya lagi pengen nyoplotin nih. Nah ini makanya nih sayang banget nih nggak di videoin. Aduh sayang banget nih. Soalnya ya kan ini tangan satu nih, jadi mau nggak mau kameranya taruh dulu kan. Nah, udah kesel nih, kok coplot gitu. Aduh, nah itu dia tuh ya kalau kerjaan sama resin ya. Nah ini dia nih hasilnya tuh akhirnya patah bagian kiri tuh. Nah tapi ya itu tadi aku bilangnya, jadinya bisa belajar, jadi bisa merhatiin bahwa satu fiberglass aja sama resin tuh dahsyat nempelnya dan nggak retak ya dia. Jadi emang bener kuat lah ini, bener kuat ya. Jadi butuh improvisasi lah nanti buat di benerinnya lah. Nah ini lagi ngorek-ngorekin lilinnya nih. Nah itu dia tuh ya, jadi bikin tempurung kayak gitu tuh udah kayak moncong anaconda tuh ya. Nah ini dia tuh, itu dia tuh ya, nggak ketutup ya. Ya pokoknya kayak gitu, akhirnya udah dirapihin, akhirnya dihilangin lah ya yang kayak taring tadi tuh. Nah ini juga Ogut ngecor lagi nih nambel-nambel yang tadi yang Ogut bilang tadi, yang warnanya agak kekuningan kalau kena sinar matahari. Nah terus
pinggir kiri pinggir kanannya kira ditebelin, sama murnya juga dicor tuh, jadi dimatiin aja di situ. Jadi kalau misalkan mau dikunci ya gampang lah. Oh, udah deh. Nah, ini udah beli kaos nih di sini. Ini kaos yang ini 2.500 nih, belinya 3. Jadi masa bodoh itu kalau mau kering-kering deh ya. Ya pokoknya penampakannya kayak gini lah. Oh, udah deh. Nah, tinggal dirapiin doang. Nah, ngerapiinnya udah lumayan gampang lah. Saya tinggal diratain aja. Jadi yang taringnya tadi itu yang colokan udah hilang jadi bulat. Jadi akhirnya nggak bisa sesuai konsep lah. Aduh, payah. Nah, ini ketebalannya sekitar tuh ya, jadi apa tuh, setengah ujung kelingking ya, ya kayak ukurannya papan skateboard lah ya. Nah, udah deh, sekarang tinggal dilem nih apa busanya. Nah, ini waktu ngelem ini juga kurang bagus ya, ngelem kayak gini. Ini ngelemnya kan cuma di papannya doang ya. Jadi kalau mau lebih bagus tuh papannya dilem, lalu busanya juga dilem. Jadi dua sisinya itu dilem. Setelah udah hampir kering gitu, udah kering nggak apa-apa ya, setengah matang lah pokoknya. Setengah matang ya, pokoknya udah hampir mau kering baru ditempel. Nah, itu kekuatannya bisa lebih bagus. Nah, kalau ini lagi ngerjainnya nih itu masih basah, langsung ditaruh aja tuh kayak gitu. Aduh, nah ini lumayan cukup lama nih buat ngeringinnya. Iya tuh, tapi ya karena dipikir ini mah busa kan, tapi kok pasti kering-kering juga gitu lah mikirnya, jadi ya hajar aja. Tapi ya sesuai prosedur harusnya nggak kayak gitu ya, lebih bagus dua sisi terus tunggu agak kering. Nah, ini karena berhubung menghemat lem nih. Iya. Nah, ini pengen ngerapihin ceritanya nih, tapi ternyata motongnya nggak rapi. Jadi karena saking empuknya, bener-bener asli super empuk ini busa tuh, jadi susah tuh dicobain pakai cutter. Ada maksud hati pengen rapi kan, nggak rapi-rapi. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti juga ketutup kan sama cover joknya. Oh iya, ini busa latexnya ini tadi Ogut beli tuh ukurannya tuh yang berapa ya, 40 kali 80 ini, dan ketebalannya ini 2,5 cm ya. Iya, harganya sekarang emang lebih murah ya, 105.000 nih. Nah, udah nih, sekarang tinggal tempelin busa yang kedua. Iya, kalau ini dua aja ditempel juga gitu ya, langsung kalau ada gejolakan juga gitu. Apalagi satu ya, waduh, itu tulang ekor tuh lumayan berasanya. Nah, oh iya, ini aku gunanya pakai lem Fox ya. Ini yang 300 gram nih. Nah, kalau lem Ibon nggak ada yang 300 gram deh kalau nggak salah. Katancinya adanya yang ini, si lem Fox. Nah, ini lumayan, nah itu masih basah tuh. Nah, ini udah enggak, baru ditiban. Nah, makanya 300 gram aja tuh yang tadi aku pikir pas gitu ya, ternyata masih kurang. Padahal udah mau hemat nih. Udah berhemat-hemat gini, matanya kurang. Nah, ini juga satu sisi kan. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, soalnya juga nggak lari kemana-mana kan, pikir gitu. Nah, ini asli nggak ngaruh nih ditiban ginian juga. Aduh, udah sampai sini nih, berarti udah 20 menit lebih nih. Pernah ke tukang bikin jok, biasanya mereka punya sikat ya,
dia sikatnya bisa bikin model gitu ya. Nah karena Ugut nggak punya, kepikiran lah bikin pakai kaleng ini. Nah jadi sesungguhnya nih Ugut juga masih belum tahu nih berhasil apa enggak gitu, soalnya kan medianya media busanya itu kan latex ya, empuk gitu kan. Kalau yang biasa kan tukang joknya itu kan ngerjainnya memang di busa yang memang khusus untuk jok gitu kan, agak keras ya. Jadi nggak ngerti nih, masih belum tahu lah ini berhasil apa enggak ya. Jadi ya semoga di film ini, di video ini ada yang berguna, yang salah-salahnya jadi nggak usah ditiru. Ya semoga berguna lah ya. Salam dari Ugut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.